Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Komaria, NIM 1924 10 10 1093, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas 3. Untuk yang pertama, saya melakukan import Pandas SPD. Ini digunakan untuk mengimport library Pandas, dan yang kedua adalah import Math. Math ini digunakan untuk mengimport library Math yang akan kita gunakan nanti. Untuk soal nomor 1, masukkan iris.csv ke data frame. Jadi di sini saya sudah mengupload file. Yang pertama digunakan adalah saya membuat variabel bernama df, lalu memanggil pandas dengan pd.read_csv. Jadi read_csv ini nantinya akan membaca file iris.csv. Lalu print df.to_string. Ini digunakan untuk membaca isi data dari iris.csv ke dalam bentuk string. Setelah dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah data-data yang ada pada tabel iris.csv. Lalu yang nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki rank 0 sampai 1 dengan rumus seperti ini. Jadi yang pertama saya lakukan, saya menyimpan setiap dari normalisasi tersebut di dalam variabel baru, sehingga data yang ada pada iris.csv tidak berubah. Yang pertama saya membuat variabel new_sl ini untuk menampung kolom sepal_length dengan rumus df karena tadi iris.csv kita inisialisasikan dalam variabel df, lalu kolomnya adalah sepal.length. Rumusnya adalah v lama dikurangi v min. Untuk memanggil v min sendiri kita menggunakan df lalu sepal_length.min. Diketahui hasil nilai minimal dari kolom sepal_length per df sepal_length max min df sepal_length min. Saya inisialisasikan untuk semua kolom, yaitu sepal_length, sepal_width, petal_length, dan petal_width dengan rumus yang sama. Ini akan menormalisasikan setiap nilai yang ada pada setiap kolom. Kita simpan dalam variabel data dengan sepal.length sama dengan new_sl, sepal.width sama dengan new_sw, dan seterusnya. Setelah itu kita membuat data frame baru untuk data yang sudah dinormalisasikan dengan cara menginisialisasikan variabelnya, yaitu new_df sama dengan pd.dataframe. Jadi .dataframe ini untuk membuat data frame baru. Lalu yang akan kita buat tadi sudah disimpan dalam variabel data, sehingga kita inisialisasikan data di sini. Lalu kita coba print new_df.toString. Kita coba jalankan, dan ini adalah nilai-nilai yang sudah dinormalisasikan. Nilai ini berkisar antara 0 sampai 1. Lalu yang nomor 3, cari centroid dari data yang telah dinormalisasikan. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, sebelumnya saya menginisialisasikan centroidnya terlebih dahulu. Untuk setiap kolomnya ada centroid_sl, sw, pl, dan pw. Lalu kita inisialisasikan centroidnya dengan cara centroid_sl sama dengan new df, karena tadi data-data yang sudah dinormalisasikan disimpan dalam variabel new_df. Lalu kolomnya adalah sepal.length dan .min. Jadi .min sendiri ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari suatu kolom. Lalu kita buat variabel lagi a untuk menampung semua rata-rata yang sudah diketahui setiap tabelnya tadi. Lalu kita buat centroid lagi, kita buat series dengan nama variabel centroid dengan inisialisasikan pd.series. Jadi ini akan membuat centroid tadi atau nilai rata-rata setiap kolom tadi ke dalam series. A ini adalah variabel yang menyimpan centroid yang baru tadi dengan indeks sepal_length. Saya menginisialisasikan indeksnya sepal_length, sepal_width, petal_length, dan petal_width. Lalu kita print centroidnya.
maka ini adalah hasil dari rata-rata untuk setiap kolomnya. Ini adalah rata-rata untuk sepal length, sepal width, sepal length, petal length, dan petal width. Selanjutnya untuk soal nomor 4, masukkan iris testing.csv ke data frame lalu normalisasikan menggunakan vmin dan vmax. Jadi yang pertama, saya membuat variabel df2 untuk menampung data frame dari iris testing.csv dengan cara pd.read_csv lalu nama filenya yaitu iris testing.csv. Selanjutnya saya melakukan print data-data yang ada di dalam file iris testing.csv menggunakan print df2.toString. Jadi data-data dalam iris testing.csv nantinya akan di-print dengan tipe string. Selanjutnya, saya menginisialisasikan setiap kolom yang akan dinormalisasikan dengan membuat variabel baru untuk setiap kolomnya. Jadi saya membuat 4 variabel yang menginisialisasikan setiap kolomnya. Lalu saya memanggil setiap kolom dengan cara df2, lalu nama kolomnya, misal di sini sepal.length, lalu min, jadi v lama sepal.length dikurangi df2 sepal.length lalu nilai minimumnya dibagi nilai dari kolom tersebut, nilai maksimal dari kolom tersebut dikurangi nilai minimal dari kolom tersebut. Dilakukan untuk setiap kolom dengan rumus yang sama. Lalu, nilai-nilai yang setiap kolom tadi saya simpan dalam variabel data2 dan saya beri indeks untuk setiap kolomnya. Dengan cara nama indeksnya sesuai dengan kolom awal yaitu sepal.length, sepal width, sepal petal length, dan petal width. Lalu nama variabel yang sudah kita gunakan untuk menyimpan nilai normalisasi setiap kolom tadi. Lalu saya menginisialisasikan nilai-nilai yang sudah dinormalisasi tadi ke dalam data frame yang disimpan dalam variabel new_df2. Lalu pd.dataframe untuk membuat data frame-nya, lalu data2. Lalu kita lakukan print string sama seperti yang tadi. Kita coba jalankan programnya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah nilai sebelum dinormalisasikan. Lalu ini adalah nilai setelah dinormalisasikan di mana indeks nilainya sekarang berkisar dari 0 sampai 1. Lalu selanjutnya nomor 5, kita diminta untuk menggunakan Euclidean distance. Jadi yang pertama saya menginisialisasikan variabel untuk menampung nilai Euclidean distance sementara. Lalu saya melakukan looping for x in new df2.index. Jadi new df2 ini adalah variabel yang menampung data frame dari data iris testing yang sudah dinormalisasikan. Lalu .index ini berarti untuk setiap data yang ada pada new df2. Lalu kita ubah menggunakan Euclidean distance, di mana rumus dari Euclidean distance adalah sigma dari data pada indeks ke X dikurangi rata-rata pada kolom tersebut lalu di akar. Jadi di sini yang untuk looping for X in new df2 saya mencari sigmanya terlebih dahulu dengan rumus temd_sl ini digunakan untuk menjumlahkan data-data yang sudah diinisialisasikan sebelumnya, lalu ditambah dengan new_df2.log. Jadi .log ini digunakan untuk melakukan pengecekan lokasi pada indeks ke X. Lalu nama kolomnya, misalnya di sini kolom sepal length dikurangi dengan rata-rata dari kolom sepal length dengan cara new df2 nama kolomnya lalu .min lalu di pangkat 2 berlaku untuk setiap kolom. Kita inisialisasikan untuk setiap kolomnya. Setelah kita menemukan sigmanya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan akar dari sigma tersebut. Nah, tadi
Nah, saya membuat data 2 untuk menyimpan variabel dari hasil Euclidean distance-nya. Jadi saya membuat indeksnya distance sepal length yaitu math.sqrt. Jadi math.sqrt ini digunakan untuk melakukan operasi akar dari hasil sigma tadi, sigma yang sudah kita buat. Setelah itu kita membuat series untuk hasil distance-nya menggunakan pd.series data 2, lalu kita print string. Kita jalankan programnya. Nah, ini adalah Euclidean distance untuk setiap kolomnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.